Tetapi kalau dia sudah dewasa, mualaf, sudah menikah, terus perempuan juga sudah mengalami menstruasi dan sebagainya, maka mandinya bukan lagi sunnah tapi wajib. Mualaf ketika pertama kali mengucapkan syahadat, maka dia mandinya wajib. Untuk apa? Karena dia bisa jadi, ya, karena sudah dewasa gitu ya, mengalami junub, atau kalau perempuan itu mengalami fase menstruasi, dan itu kan artinya dia tidak mandinya kan bukan mandi wajib kan, dia tidak pernah. Nah, maka ketika dia mualaf itu wajib mandi. Kalau ada teman-teman misalnya ada yang ngelogin, ada teman kebetulan kenal seorang teman yang itu ngelogin. Nah, ngelogin itu diwajibkan hal ini. Ini satu hal. Nah, tetapi wafil aswahi wakila yasqutu fil aswah. Jadi fil aswah itu artinya madhab Syafi'i itu mewajibkan. Madhab Syafi'i mewajibkan orang kalau mau mualaf maka dia wajib mandi dulu. Baptis ya. Apa namanya? Siram apa sih namanya? Siraman jasmani. Nah, kalau fil asah itu artinya kalau dalam mazhab Syafi'iyah yang utama, yang diunggulkan, yang jadi kalau ada teman-teman yang login apa aku mau mualaf, maka teman-teman sampaikan kamu wajib untuk mandi. Wakila yasqutu bil islah. Wakila, nah kalau ada redaksi di dalam fikih, terus redaksinya wakila, itu pendapatnya lemah. Kenapa lemah? Karena jangankan istinbat itu cara dia menentukan hukum dari dalil yang ada dari Al-Quran maupun hadis yang sunnah, hadis yang sahih. Bahkan orangnya aja nggak tahu kita. Gitu. Wakilah itu kalau dalam kitab-kitab fikih dan kemudian ada redaksi wakilah itu biasanya lemah. Wakilah ya sekutu bil Islam. Ada juga memang ulama yang bilang kalau dia jadi mualaf maka semua yang itu tuh gugur. Jadi yang gugur itu artinya gini, misalnya usia dia masuk Islam 40 tahun, ya usia dia 40, maka dia sholat, dia puasa itu nggak perlu foto. Karena apa? Yang dia baru kebayang nggak kalau dia foto sholat dari umur 14 tahun misalnya, atau kalau seorang perempuan udah menstruasi umur 11 tahun gitu, 11, 40, dari berapa tahun? Sholat, wah kapok dulu namanya dibuk. Jangan kan mau beragama dengan baik, kapok duluan dia. Nah, dalam konteks ini yasqutu di sini bukan soal ini soal mandinya ya. Kita bahas soal mandinya. Wakilah yasqutu bil Islam. Jadi dia tidak mandi wajib, tetapi mazhab Syafi'iyah fil asah itu dia harus mandi wajib. Jadi kalau sudah dewasa itu kan pasti junub. Kenapa dipersulit? Pasti ya normal perempuan pasti haid atau nifas. Jadi harus mandi. Wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Jadi kalau ada orang dengan gangguan kejiwaan terus kemudian dia atau mughma alaih itu sebenarnya mughma alaih itu kayak skizo ya.
skizofrenia, punya dua dunia. Itu kan sebenarnya dalam beberapa derajat bisa sembuh, bisa tidak. Pernah nonton film Genius ini kan? Peraih Nobel ekonomi. Filmnya tuh lupa. Itu kan dia mengalami skizo. Nah, tetapi karena di treatment oleh istrinya dengan baik, dia bisa berdamai dengan skizonya sehingga dia bisa bisa normal. Nah, wal majnun, orang yang dengan gangguan kejiwaan itu pada titik tertentu kalau di treatment itu bisa sembuh, bisa normal. Nah, begitupun orang yang punya mental health. Nah, mereka tidak apa, kalau mereka dua-dua ini katakanlah kembali normal berdasarkan keputusan medis, ya, psikolog dan sebagainya, maka mereka disunahkan untuk walam yatahaqqaq minhuma inzalun. Oh ya. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajib al-ghusl ala kullin minhuma. Jadi kalau misalnya orang dengan gangguan kejiwaan ini pernah mengalami inzal itu proses, ya inzal itu ya proses sperma dari laki-laki maupun perempuan. ODGJ ini bisa laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau keduanya, kalau masing-masing itu pernah mengalami keluar sperma, maka wajib, atau kondisinya junub gitu, maka wajib untuk mandi, bukan lagi sunnah. Kenapa? Karena dia punya hadas besar. Karena dia posisinya tuh punya hadas besar. Jadi wajib untuk mandi. Wal ghuslu anidin benar. Inda iradatil ihram. Wal ghuslu inda iradatil ihram. Ini iya. Anid. Ya. Wal ghuslu inda iradatil ihrami wa la farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi wa la baina majnunin wa aqilin wa la baina qahirin wa haidin. Jadi orang yang mau ihram itu disunahkan untuk mandi. Jadi biasanya teman-teman, jadi kan kita itu kalau Indonesia itu ketika mau umroh atau haji itu biasanya kita di miqatnya itu kadang ya lama lagi. Itu dia dari atas pesawat itu biasanya ya lama itu karena kita melalui Yaman. Nah, itu di si pramugari itu atau pilot itu ngabarin kita sudah ada di daerah, silakan untuk. Nah, biasanya itu kan disunahkan untuk ganti pakaian dengan pakaian ihram, ya kan? Main di beberapa pesawat di Garuda ataupun di Saudi itu ada ruang untuk ganti menjadi kain ihram. Nah, kalau kondisi begitu kan tidak mungkin kita mandi. Kalau mandi main sama pramugari, habisin air itu. Nah, tapi biasanya kita sebelum berangkat sudah niat niat mandi ihram. Jadi sebelum berangkat, kayak waktu itu saya haji itu berangkat jam
kami itu boarding jam maghrib, jam 6. Jadi dari rumah itu sekitar sebelum zuhur atau itu udah niat dengan sunnah untuk ihram. Karena kita tidak bisa di pesawat. Nah, ada juga yang kemudian mengambil pendapat ya kalau mau ihram nanti aja gitu. Jadi bukan di pesawat, tapi nanti begitu sampai di di bandara terus kemudian kita nanti, nah itu ada banyak mikot di sana tuh. Nah itu bisa mandi di bandara tuh, karena sambil nunggu proses administrasi biasanya lama-lama. Itu bisa juga. Nah tapi beberapa supaya kita nyaman itu biasanya ngambil jalan, jadi begitu di atas kita ganti kain ihram. Nah kalau mau ngambil itu berarti dari rumah itu udah sunnah. Jadi nawaitu waslah dari sunnatil untuk kita ihram. Wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ingat gak beberapa haji tarik 3 bulan? 2 bulan 3 bulan? 2 bulan haji tarik udah haji 2 bulan. Itu artinya apa? Ini disebutkan di sini baik dia yang sudah balik umroh ataupun haji. Kan sebenarnya haji umroh itu ada syarat kan, balik akhir dan sebagainya. Tetapi biasanya itu kan kita ngajak anak, ya kan? Orang udah makmur nih, biasanya kita ngajak anak untuk umroh dan sebagainya. Nah, mereka juga kena, maksudnya mereka juga disunahkan untuk mandi. Mereka juga disunahkan untuk mandi. Wala bayna majnunin wa aqilin. Misalnya tiba-tiba ada orang yang ikut dalam rombongan, terus tiba-tiba dalam itu dia penyakit mentalnya muncul tuh, kambuh. Nah, dia juga sunnah tuh. Walaupun ya yang mandiin kita gitu. Nah, pada prinsipnya dia kena kesunahannya. Walau majnunin wa aqil, yang aqil itu artinya kita yang sadar. Wala baina qahirin wa haidin. Nah, biasanya itu ya kan kita tuh mau umroh, mau haji dan sebagainya itu ngaturnya itu berdasarkan kalau yang perempuan tuh waktu suci kan. Tapi kan kadang ada aja anomali. Misalnya biasa haidnya itu tanggal 12, tiba-tiba maju gitu ya, tanggal 7, pernah kan? Nah, biasanya begitu. Nah, tapi kita udah beli dong. Gimana? Kan nggak mungkin diatur, harus sebagainya kalau umroh. Nah, pun terus tiba-tiba dia kan, nah tetap umroh kan, dilaksanakan umroh karena sayang dan sebagainya gitu. Jadwalnya udah nggak mungkin, ya udah. Nah, dia juga itu sunnah untuk mati, gitu ya. Fa'ilam yajid al-muhrim, ya, bedanya muhrim dengan mahram. Kalau muhrim orang yang ihram, kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi. Sepupu itu mahram. Al-ma'a tayamum. Jadi kalau misalnya nggak ada air, gitu ya, maka dia bisa diganti dengan tayamum. Nah, pertanyaannya gini, ini debatnya lumayan lama, tapi bagaimana sholat, bagaimana wudhunya? Kan kita itu kalau ke Amerika itu kan 12 jam lebih, 24 jam. Nah, 24 jam itu gimana? Teman-teman bisa sholatnya. Nah,
menurut dosen saya, beliau pakar fikih, namanya Allah Al-Mawfullah Prof. Uzaimah, yaitu itu bilang pada dasarnya debu itu masuk pesawat. Jadi pesawat itu ada debu. Nah, jenis debu itu bisa untuk tayamum. Jadi gimana? Ya apa nanti kita bertayamum saat gitu pakai diandaikan di apa sih namanya itu di kursi atau gitu kita tayamum nanti pakai itu nggak apa. Ini menurut Prof. Uzaimah. Karena apa? Karena sebenarnya tidak ada dunia ini yang tidak berdebu. Contoh, kita sehari-hari tidak melihat. Ini contohnya, tidak melihat. Tiba-tiba ini kan tertutup tuh. Apa sih buku itu kan tertutup. Coba dicek beberapa bulan, ada debu itu di sana. Ya kan? Benar kan? Ada debu di sana tuh, kecuali yang berplastik. Itu karena apa? Karena pada dasarnya debu. Jadi tidak ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh debu. Bahkan pesawat. Itulah kenapa pesawat setiap kali selesai itu dibersihin. Menurut Prof. Uzaimah, itu ada debunya. Nah, karena itu boleh tayamum di pesawat dengan itu ini apa namanya mengusap di apa sih namanya di kursi dan itu menurut pendapat. Nah, tetapi saya pengalaman saya teman-teman wudhu di toilet itu sangat bisa. Saya pernah mengajarkan teman-teman untuk wudhu pakai gelas aqua kan, ya Pak. Nah, prinsipnya sama. Jadi saya itu bisa wudhu. Bahkan di kereta, bagi beberapa orang itu kan susah ya. Saya bisa wudhu di kereta karena saya udah bisa punya pengetahuan, bisa mempraktikkan wudhu bahkan dengan segelas aqua. Jadi itu jadi nggak isu gitu loh. Jadi kita kalau udah punya kemampuan itu wudhu dimanapun dan dengan air itu aman. Nah, sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman. Nah, sholatnya apa? Sholatnya tentu itu namanya lihurmatil waktu, karena kita tidak bisa menghadap kiblat secara sempurna. Nanti kita ada namanya. Nah, alat mengatakan kembali. Jadi kalau nggak ada air maka tayamum. Wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan nanti ketika memasuki kota Makkah. Karena memang apa? Karena memang begitu keluar dari pesawat itu kan biasanya di baby Jeddah, dilihat itu menunggu proses administrasi itu gerah, apa ya? Bukan gerah tapi lembab. Begitu sampai ke Mekah itu panas banget. Makanya kita itu kan lalu masuk hotel, ya biasanya masuk hotel, lalu mandi, habis itu tawaf wudhu. Kalau kita punya privilege, biasanya yang bisa kayak gitu ya karena di hotelnya di sekitar Haram, di Babu Salam ataupun di Mekah Tower, Zam-Zam Tower. Nah, biasanya tuh mandi dulu terus kemudian tawaf wudhu. Tapi kalaupun enggak apa juga. Kan masuk Mekah itu, terus kemudian biasanya tuh udah langsung syahdu. Itu nggak mikirin utang, nggak mikirin apa, kayak apa namanya, fokus untuk kita memperbaiki bayar utang-utang
dosa kita banyak gitu ya. Itu kayak pengen gosok aja, mau banyak talbiyah dan sebagainya. Nah, biasanya dengan kita melaksanakan kesunahan ini, itu bikin kita jadi lebih semangat, tawafnya dan sebagainya. Wal dukhuli makatan li apa namanya, muhrim bihaji, baik itu ihram karena haji atau umrah atau di umrah atau karena umrah. Walil wukufi di Arafah. Jadi sebelum wukuf di Arafah, biasanya kita di hotel itu bersih, baik sunnah dulu tuh. Jadi karena memang wukuf di Arafah tuh panas banget, itu bisa di atas 45 derajat kalau di Arafah. Itu kalau nggak kuat dahsyat banget, dahsyat. Nah, biasanya kenapa kita disunahkan untuk mandi? Jadi agar tubuh kita mengalami proses alamiah, kita siap untuk menghadapi. Karena kan kalau enggak, haji itu full fisik, itu ibadah yang sepenuhnya fisik, dan kita perlu seger. Apalagi di Arafah yang 45 derajat Celcius, kita harus seger. Nah, maka kita disunahkan untuk mandi. Fitasi Dzul Hijjah pada hari ke-9 Dzul Hijjah. Walil mabiti di Muzdalifah walil ramil jimari as-salat. Dan ketika kita mabit di Muzdalifah, itu juga pada dasarnya meskipun malam itu kita tuh suasananya tuh lembab. Kalau lembab itu bikin gerah tuh lembab ya. Nah, lembab. Jadi kita itu disunahkan juga untuk mandi. Waliromil jimat as-salat. Jadi ada dalam jumroh kita itu ada tiga kali. Nah, itu ada nafar tani, nanti ada nafar awal. Nah, itu pembahasan di haji nanti kita agak dalam. Tapi apapun yang diambil itu kita disunahkan setiap kali untuk itu kita disunahkan untuk mandi. Nah, yang menarik sebenarnya itu biasanya mata orang Indonesia itu jaraknya itu jauh sekali. Biasanya orang Indonesia itu untuk jamal itu mulai jalan jam 1 malam, sholawatan jam 1 atau jam 2 sampai di itu biasanya jalannya itu sejam 2 jam loh, jalan kaki dari Makkah, dari itu sampai ke Jamal itu sejam 2 jam. Kenapa harus benar-benar fisik? Itu teman-teman, wah itu dahsyat. Jadi harus benar-benar fit. Karena kalau enggak kan nggak mungkin itu nama. Itu amalan gitu. Masa sambil ngantuk gitu. Itu harus benar-benar fisik dan disunahkan untuk mandi. Walil mabiti fi Muzdalifah walil ramil jimari as-salati fi ayyami tasyriqi at-talas ayat tasilu. Jadi hari tasyrik itu kita disunahkan untuk mandi. Liromi fayal tasilu liromi kulli yaumin minha. Jadi kan setiap kali ini satu gitu ya. Ghuslan amaromiyu jamrot jumrah amaromi jumratil aqabati fi yaumin nahari falayuh tasilu lahu likur bizamani bin ghuslil wukuf. Jadi kalau
jumroh Aqobah. Jadi ini setelah wukuf di Arafah, kemudian Nabi dan baik, itu kan kemudian kita jamal. Nah, jamal atau jumroh Aqobah itu tidak disunahkan untuk mandi. Kenapa? Karena waktunya dekat dengan wukuf di Arafah. Jadi waktunya itu dekat sekali antara wukuf dengan jumroh Aqobah. Nah, karena itu ya enggak, tidak disunahkan untuk karena waktunya likur di zaman min ghusl wukuf wal ghusl lit tawafi, dan mandi ketika tawaf as-sadiqi bi tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'. Jadi setiap kita tawaf itu kita disunahkan untuk nanti tawaf kudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Jadi kita mau keluar dari menyelesaikan semua ibadah umrah atau haji, maka kita disunahkan untuk mandi. Wa baqiyatul irtisalat al-masnunati mazkuratun fil muqawwalat. Dan ada mandi-mandi yang disunahkan yang lain yang disebutkan dalam al-mutawwalat. Nah, salah satu yang disebutkan dalam kitab al-mutawwalat itu ba'dal hijamah itu setelah bekam. Kenapa setelah bekam? Karena kan ini saya nggak tahu, tapi bekam itu kan pada prinsipnya ada yang pakai apa aja namanya itu jarum, ada yang pakai silet. Pernah ini bukan bekam itu kalau yang pakai silet itu perihnya minta ampun. Mantap. Iya, saya pernah hijab pakai bekam itu pakai silet dulu. Pasti. Hah? Pakai silet? Ya pasti gitu. Pasti ini. Siap. Oh, itu ngeri banget. Tapi ternyata nggak kerasa karena dia ini dulu kan dibakar dulu kan. Dikup dulu. Jadi si ininya udah tebal, baru kemudian ditulis. Nah, biasanya kalau yang begitu, kalau memang bikin malah lebih perih gitu. Itu tidak dianjurkan. Tapi kalau yang pakai sekarang ada teknik pakai itu, pakai jarum itu nggak kerasa loh. Tiba-tiba dia keluar, itu nggak kerasa. Jadi mandi air hangat atau itu kita nggak kerasa. Nah, mungkin model itu yang disunahkan untuk memandi. Jadi kalau dalam al-majmu' di sini disebutin wa minal mustahabbi al-ghuslu minal hijamah. Jadi kita setelah di bekam maka itu disunahkan. Ini lebih firman. Oh, ada juga yang ini wadukul hamam. Hamam itu toilet umum sebenarnya. Jadi kita disunahkan untuk mandi selepas keluar masuk dari toilet umum. Tadi itu untuk menunjukkan apa jawabnya. Seperti itu mandi. Ada sehari bisa mandi berapa kali. Jadi gitu ya. Jadi ini sebenarnya 17, tapi kalau yang lain ada banyak sekali. Tapi saya ingin memungkasi ini dengan bahwa pada dasarnya Islam dan kemudian fikih kita itu mendorong kita untuk bersih. Pada prinsipnya itu kita itu jadi bersih, dan bersih itu ya enak, resik.
orang Mesir itu, saya ingat dulu tuh diajari. Ini katanya ya, ini nggak ada di buku, ini nggak ada di kitab, ini ada namanya ilmu titek. Kalau orang Jawa, kalau rezekimu agak salah, kalau rezekimu agak salah, persoalanmu agak banyak mandek. Kamu lihat depan rumahmu, kamu bereskan apa yang ada di depan rumah, mulai dari sampah, mulai dari bentuk apa dan sebagainya, beresin, diberesin. Makanya kalau lihat orang-orang Jawa tuh rumahnya depan itu kalau pagi, meskipun itu nggak ada nggak ada daun, itu namanya ilmu titek. Karena apa? Ternyata benar. Ini saya usahanya. Orang itu, pengunjung, pembeli, itu melihat kalau kita bersih, orang datang. Orang datang, gampang datang. Tapi kalau belum apa-apa udah, jangan gitu deh. Ini makanya beberapa orang itu melihat pejabat apalagi ya seperti ini, baunya apa nih? Kalau dulu sebelum Innova dipakai sama Pak Jokowi Sultan itu sebelumnya kan sangat ini banget kan, kalau dia nggak pakai Fortuner, nggak pakai ini nggak dihormatin. Jangan kan gitu sama siapa aja enggak, kalau itu PV pakai sendiri kan? Iya. Tapi kalau orang pakai Fortuner, apalagi pakai Alfa dan sebagainya, wah, seakan-akan kan rezekinya itu terbuka. Nah ini yang menjadi penting. Nah menurut saya sebenarnya mendorong kita untuk bersih sampai segitunya. Saya juga baru menyadari belakangan sih, oh iya ya, kita tuh tampilan tuh harus, kita nggak ganteng itu privilege, ya nggak Pak? Tapi kalau bersih itu usaha kita, ya kan? Bersih, rapi, itu usaha kita. Dulu tuh urakan apa tuh? Kalau siapa yang mau tertarik gitu ya. Tapi kalau bersih, rapi, orang minimal respect. Nah, dari sini, oh, istilah itu mendorong kita untuk apa namanya? Kan di sini bukan untuk ya bentuk itu kan udah dari given, tapi apa yang kita pakai untuk bentuk itu yang jadi ikhtiar kita. Saya kira itu dulu teman-teman. Besok kita bahas tentang apa itu besok. Masul khuf. Masul khuf ini persoalan yang agak, kalau zaman modern itu agak rumit, tapi sebenarnya ini kalau kata hidden gem. Karena ini pengetahuan yang bisa jadi teman-teman tuh, oh bisa ya gitu. Kalau melihat itu, kalau ini penting kalau teman-teman lagi-lagi ke Eropa, ke Amerika, gitu. Tapi suatu saat itu penting ini yang tahu. Kalau melihat itu kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.